Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Berapa banyak saudara kita percaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Lambaikan tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Tuhan kita luar biasa saudara. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-35. Lukas 22 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian dia berkata kepada mereka, ketika aku, Yesus, mengutus kamu dengan tidak membawa kantong uang, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan sesuatu? Dan mereka menjawab, tidak, saudara. Nah, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana Yesus pernah mengutus 12 muridnya, saudara. Ketika itu, Yesus berkata demikian di dalam Lukas 9 ayat yang ketiga, yang berbunyi, lalu dia berkata kepada mereka, dia itu Yesus, jangan membawa apapun dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau kantung, bekal atau roti atau uang ataupun 2 helai pakaian, Bapak Ibu. Nah, Yesus pernah berkata kepada 12 rasul ketika mereka diutus untuk pergi memberitakan Injil, mereka diminta oleh Yesus untuk tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal, tidak membawa uang, tidak membawa makanan, saudara. Apapun tidak boleh dibawa. Artinya apa? Dengan tangan kosong. Lalu di dalam Lukas 10 ayat 4 dikatakan demikian, Yesus pun juga mengutus kepada 70 murid saat itu. Ada pesan Yesus kepada 70 murid, dikatakan Lukas 10 ayat 4, jangan membawa kantong uang, bekal maupun kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun di sepanjang perjalanan. Nah, saudara, 2 kali Yesus mengutus murid-muridnya. Yang pertama kepada 12 rasul, tidak diizinkan membawa apa-apa. Kepada 70 rasul, Yesus pun berkata yang sama, tidak boleh membawa apa-apa. Artinya apa? Dengan tangan kosong, saudara. Karena itu judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu dengan tangan kosong, saudara. Ya, mungkin dulu saudara sebelum pandemi, saudara memegang sesuatu. Ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan izinkan untuk saudara pegang. Tetapi ketika masa-masa pandemi, mulai fasilitas itu hilang dengan sendirinya, saudara. Dan saudara mulai berkata, Tuhan, kenapa aku mengalami demikian? Mungkin saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan kok tambah susah ya hidup ini. Tapi satu hal, Tuhan ingin supaya saudara dengan tangan kosong. Ayo kita lihat, kenapa ya para murid saat itu diperintahkan oleh Tuhan ketika mereka hendak untuk pergi memberitakan Injil, mereka dilarang membawa apa-apa. Dilarang membawa bekal, dilarang membawa makanan, dilarang membawa uang, dan sebagainya. Mereka harus pergi dengan tangan yang kosong, saudara. Padahal perjalanan yang mereka tempuh, perjalanan yang mereka lakukan, itu bukan perjalanan yang singkat. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, saudara, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus saat itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tidak boleh membawa apa-apa, saudara. Ya, jadi kalau hari ini, saudara dulunya punya fasilitas, lalu Tuhan sepertinya sekarang kok hilang ya. Sekarang kok dulu depositonya mungkin segini, sekarang depositonya tinggal menipis, saudara. Atau dulu punya mobil, mobilnya harus dijual. Dulu punya motor, motor harus dijual. Dan sebagainya, saudara. Sepertinya kok hilang satu persatu dari hidup kita, saudara. Tetapi kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. 3 alasan Yesus agar para murid pergi tanpa membawa apapun. Sekali lagi, ada 3 alasan agar para murid pergi tanpa membawa apapun, alias dengan tangan kosong. Ayo kita lihat satu persatu. Lukas 22 ayat yang ke-35. Lukas 22 ayat 35 dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa kantong uang, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan sesuatu?
Dan mereka menjawab, tidak. Saudara, saat itu Yesus sedang bertanya kepada murid. Yesus sedang mengevaluasi dari apa yang pernah dia ucapkan kepada 12 murid yang diutus, dari apa yang 70 murid yang pernah diutusnya. Pernah enggak waktu aku berkata, pergi tanpa bawa bekal, kalian mengalami kekurangan? Mereka menjawab, tidak, saudara. Berarti artinya apa? Tuhan pelihara para murid. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak sedang diam. Tuhan tidak membiarkan saudara alami yang buruk. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara alami celaka, saudara. Segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini saudara alami, ada maksud Tuhan yang indah. Setuju, katakan amin. Ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan saudara. Sepertinya hilang, sepertinya kok tangan saya kosong sekarang. Tapi percaya, semua ada maksud Tuhan yang baik. Nah, ketika Yesus bertanya, adakah kamu yang kekurangan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Ya, kalau mungkin dengan bahasa kita, puji Tuhan, tidak ada. Ya. Jadi sama sekali ternyata apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu punya maksud yang baik. Artinya apa? Para murid diminta untuk menjadi taat, saudara. Yesus mengetahui bahwa para murid tidak akan celaka. Yesus tahu bahwa para murid tidak akan mengalami yang buruk. Kalaupun yang buruk sepertinya datang kepada mereka, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada solusi selalu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi alasan yang pertama, mengapa Yesus tidak mengizinkan para murid untuk membawa sesuatu ketika mereka diutus untuk pergi menginjil, untuk pergi melayani, mereka tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu. Yang pertama, supaya mereka punya pemahaman bahwa Yesus itu tahu tentang masa depan. Mereka benar-benar memahami tentang siapa Yesus. Yesus itu adalah Tuhan omniscience. Tuhan Yesus itu tahu akan segala sesuatu. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa sekarang, bahkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tuhan tahu akan masa depan saudara dan saya. Amin. Kenapa Yesus perintahkan tidak boleh bawa apa-apa? Karena Yesus tahu di depannya ada sesuatu yang Yesus sediakan. Jauh lebih baik dari apa yang mereka persiapkan. Apa yang manusia persiapkan. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang belum terjadi di masa depan. Kalau kita berbicara tentang masa depan, saudara, terkadang kita dihantui, kita diganggu pikiran kita dengan pikiran khawatir. Pikiran takut, bimbang, cemas. Saudara, itu baku saudara semua. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara percaya kepada Yesus. Amin. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang belum terjadi di masa depan. Memang benar, karena kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi khawatir. Saya dan saudara tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita khawatir. Setuju? Biarlah kita tetap menaruh iman kita, percaya kita kepada Yesus. Kekhawatiran itu sama sekali tidak ada faedahnya. Melainkan hanya menambah beban. Beban hidup. Merugikan kita dari segala aspek. Saudara, kita menjadi stres, kita menjadi kehilangan damai sejahtera, kita menjadi sulit tidur, imun tubuh kita mulai lemah, drop, saudara. Kita tidak bisa menikmati ibadah dengan baik, keuangan pekerjaan kita jadi kacau, terganggu semuanya. Rumah tangga kita kehilangan sukacita atau kebahagiaan. Tuhan gak pengen ngalami seperti ini. Tuhan mau setiap saudara alami yang baik. Tuhan Yesus ingin semua kita alami yang baik. Bahkan jauh sebelum kita menginginkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memikirkan bagi setiap saudara yang baik. Amin. Tuhan Yesus sudah menginginkan sesuatu yang baik pada setiap kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang mempedulikanmu. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus care for you. Karena Yesus peduli akan hidupmu. Yesus peduli akan keluargamu. Yesus peduli akan pekerjaanmu. Yesus peduli akan kesehatanmu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia Tuhan Yesus yang peduli, saudara. Karena Yesus peduli kepada saya dan saudara, kekhawatiran seharusnya tidak punya tempat lagi di dalam kehidupan kita. Oh iya loh. Karena Yesus peduli kepada saya dan saudara, seharusnya kekhawatiran itu tidak boleh ada tempat di dalam hidup kita. Harusnya pergi. Ciao, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Kita punya pemahaman bahwa Yesus tahu masa depanku. Dan rancangan Tuhan itu yang terbaik bagiku, bagimu. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus melarang para murid pergi dengan tangan kosong? Tidak boleh membawa apa-apa ketika menginjil, ketika pergi melayani, tidak boleh bawa apa-apa. Di dalam Lukas 22 ayat 38 dikatakan demikian. Lalu mereka berkata, Tuhan, lihatlah di sini ada 2 pedang. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup. Saudara perhatikan, saat itu memang Yesus sempat menyinggung dalam sebuah percakapan, Yesus sempat menyinggung dengan kata pedang, lalu para murid nyeletuk, Yesus, di tangan kami ada 2 pedang. Apa arti pedang? Pedang ini gambaran bagaimana manusia mengandalkan dirinya. Manusia mengusahakan, usaha upayanya sendiri, saudara. Dia ingin menunjukkan usaha upayanya kepada Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Sudah cukup. Artinya apa? Sudah, yang lain gak butuh. Cukup aku bisa menyelesaikan segalanya. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, ingat, Yesus saja sudah cukup. Tidak perlu yang lain, saudara. Kita berkata, oh jimatku bisa menolong. Oh opo-opoku bisa menolong, saudara. Tidak, saudara. Jesus plus nothing, saudara. Yesus tidak bisa digabung dengan apapun. Jangan pernah membuat Yesus seolah-olah tidak berdaya, oleh karena kita menempatkan dia sejajar dengan yang lain. Sekali lagi, jangan pernah membuat Yesus seolah-olah tidak berdaya, karena saudara membuat Yesus sejajar dengan yang lain. Saudara, kuasa Yesus itu jauh lebih besar di dunia ini, saudara. Iblis pun tidak punya kuasa atas Yesus. Roh apapun tidak punya kuasa atas Yesus. Segala sesuatu tidak bisa melebihi Yesus. Hanya Yesus yang bisa menolong saya dan saudara. Katakan amin. Suaranya belum keras, sekali lagi katakan amin. Yesus saja sudah cukup sanggup menolong saudara. Yesus saja sudah cukup sanggup memulihkan saudara. Yesus saja sudah cukup untuk memberkati setiap kita. Tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, saudara. Jadi kita perlu hanya mengandalkan Yesus saja, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Kenapa para murid dilarang untuk membawa apa-apa? Supaya mereka mengandalkan Yesus. Supaya mereka hanya berpegang kepada Yesus saja. Tidak dengan yang lain. Bukan pedang. Pedang sepertinya bisa membela kita. Menjadi alat untuk membela kita, saudara. Tidak, saudara. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan selain Yesus Kristus. Ya, yang ketiga sekarang. Di Lukas 22 ayat 45 sampai 46. Lukas 22 ayat 45 sampai ayat 46 dikatakan demikian. Kemudian dia, yang dimaksud adalah Yesus, bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Namun dia mendapat mereka sedang tidur karena sedih. 46. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidur? Ayo bangun, berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Ini katakan
Lukas 22 ayat 45 sampai 46. Jadi saat itu ceritanya gini, peristiwa ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada para murid, sebentar aku mau doa, kalian jangan tidur ya. Kalian harus berjaga-jaga supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu pesan Yesus, itu message Yesus kepada para murid. Tetapi ketika Yesus pergi berdoa, lalu selesai berdoa, Yesus kembali melihat para muridnya apa saudara? Tidur. Lalu Yesus membangunkan mereka. Yesus berkata, hei bangun, ayo doa. Saudara, di sini kita akan belajar sesuatu. Saudara, Yesus tahu nggak kalau mereka bakal tidur? Tahu nggak? Tolong dijawab. Tahu nggak? Tahu kan? Artinya apa? Tuhan tahu kelemahan para murid. Yesus tahu kelemahan para murid. Karena itu Yesus berkata, tunggu sini ya, doa, berjaga-jaga. Karena Yesus tahu mereka bakal tidur. Ternyata betul, kejadian, tidur sungguhan saudara. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa di dalam kelemahan para murid, Yesus sanggup memperlengkapi. Jadi alasan yang ketiga, kenapa para murid diperintahkan pergi melayani tanpa membawa apapun, dengan tangan kosong. Karena apa? Yesus bakal memperlengkapi mereka. Apa yang mereka tidak bawa, Yesus yang memberikan. Amin. Kalau hari ini yang ada di tangan saudara dulu itu ada dan sekarang tidak ada, percayalah Yesus sanggup memperlengkapi saudara. Menyediakan apa yang saudara perlu. Keinginan saja dia sanggup sediakan buat saudara, apalagi kebutuhan. Amin. Luar biasa Yesus kita saudara. Nah, kekuatan kita adalah saat kelemahan kita ditutupin oleh kesempurnaan Yesus. Sekali lagi, kalimat ini kalimat yang cukup memberkati buat saya secara pribadi. Dikatakan apa? Kekuatan saya dan saudara adalah saat kelemahan kita ditutupi oleh kesempurnaan Yesus. Artinya apa? Yesus tahu kita lemah. Yesus tahu kita bisa sakit. Yesus tahu kita bisa kekurangan uang. Tetapi percaya kepada Yesus. Dia sanggup menutupi apa yang kurang. Amin. Nah, inilah yang terjadi saudara. Yesus meminta para murid untuk pergi tanpa membawa apapun. Dia sudah mempersiapkan buat mereka saudara. Tanpa Yesus kita tidak akan lengkap. Katakan pada kanan kiri saudara, tanpa Yesus saya tidak lengkap, kamu juga tidak lengkap. Amin. Dengan Yesus kita akan menjadi lengkap. Karena itu saudara, biarlah kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Dia sanggup memperlengkapi kita dari apa yang kurang pada kita. Termasuk Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Termasuk Dia sanggup memberkati keuangan kita. Termasuk Dia sanggup memberkati keluarga kita. Dia memulihkan hubungan keluarga yang telah rusak. Hubungan orang tua dengan anak yang rusak. Hubungan suami istri yang rusak. Yesus sanggup memulihkan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Itulah Yesus kita saudara. Karena itu biarlah kita menaruh percaya kita hanya kepada Yesus. Secara tidak langsung saudara. Ketika Yesus berkata, hei kalian pergi. Gak usah bawa apa-apa dengan tangan kosong. Kesimpulannya cuma satu. Supaya para murid percaya dengan apa yang diucapkan Yesus. Ayo, sekarang pertanyaan buat diri kita pribadi lepas pribadi. Kita sudah sering datang beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang beribadah di tempat ini secara offline. Sebelumnya kita daring secara online. Puji Tuhan, ya walaupun harus mengikuti aturan protokol kesehatan, it's okay, saudara. Tetapi hari ini, bagaimana dengan diri kita? Apakah iman kita sudah bertumbuh? Ataukah masih segini-gini terus? Ya memang, Pastor, Bible kan berkata iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Karena itu saya sebesar biji sesawi saja. Terus-terusan biji sesawi. Ya enggak lah saudara. Ya karena firman Tuhan, karena melalui ibadah itu yang membuat iman kita menjadi bertumbuh. Supaya saya dan saudara percaya Yesus. Jadi ketika Yesus mengutus kita, percayalah bahwa Dia akan menyokong kita
dengan tangannya yang perkasa. Katakan amin. Ketika Yesus mengutus saya dan saudara, Dia yang akan memperlengkapi, Dia yang akan mensupport kita, Dia yang akan memulihkan, menyembuhkan. Apa yang kita butuhkan, Dia sanggup menyediakan bagi kita, saudara. Karena itu, saudara, kita ingat bahwa kenapa para murid disuruh pergi tanpa membawa apapun. Sebab Yesus ingin mengajar sesuatu kepada para murid. Yang pertama, Yesus tahu akan masa depan mereka. Yesus tahu akan masa depan para murid. Apa yang terjadi di depan, Yesus tahu. Karena itu saudara juga harus percaya. Apapun yang terjadi di masa depan saudara, saudara tidak perlu khawatir. Amin. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang. Tetapi percaya Yesus sanggup menolong kita, saudara. Yang kedua, alasan Yesus kenapa para murid tidak diperkenankan membawa sesuatu. Mereka harus dengan tangan kosong. Sebab Yesus ingin supaya mereka mengandalkan Yesus sepenuhnya. Tidak mengandalkan Yesus plus yang lain. Tidak, saudara. Jangan pernah menyetarakan Yesus dengan yang lain. Dan yang ketiga, Yesus ingin mengajar para murid bahwa dengan percaya kepada Yesus, Yesus sanggup memperlengkapi mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Yesus juga sanggup memberkati saudara. Amin. Kita semua percaya kita di dalam proteksi anugerah Yesus Kristus. Anugerah itu yang menuntun kita pada berkat. Anugerah itu yang menuntun kita kepada kesehatan. Anugerah itu yang membawa kita kepada kebaikan. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa in Christ. Di dalam Kristus. Banyak orang Kristen merasa in Christ. Tetapi sebenarnya dia belum in Christ. Karena itu jemaat Geraha 4 malam hari ini, semua kita sudah in Christ. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan hidup saudara, masa depan saudara dijadikan baik. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Baik, kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang tim musik pujian. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Dalam suasana ibadah di Geraha 4 ini, kami kembali diingatkan untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Engkaulah penyempurna iman kami. Apa yang sudah kau berikan, benih iman itu Tuhan. Engkau yang memberi pertumbuhan, bahkan Engkau yang memberi kesempurnaan. Engkau yang memperlengkapi segala kekurangan kami Tuhan. Kami percaya iman kami semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, biarlah kami adalah anak-anak-Mu yang dewasa secara rohani. Tuhan tuntun anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kerohanian mereka Tuhan. Baik kehidupan jasmani mereka. Tuhan yang sanggup memberkati. Tuhan yang sanggup mencukupkan segala keuangan. Pekerjaan mereka yang hilang Tuhan, Tuhan sanggup gantikan. Kau sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkaulah Yahweh Rafa, Yahweh yang sanggup memulihkan, menyembuhkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan bersama-sama. Kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.